teknis bernegara. Saya kokinya pertemuan Poso, dan saya senior advisor yang diutus oleh negara menyelesaikan masalah Papua yang terakhir. Yang mulia majelis hakim, di dalam tuntutannya jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa saya dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan kemudian memohon agar saya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 44.777.204 dan 30.000 US dollar yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dia akan melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam belajar pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya, sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum jernih yang mulia majelis hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa, serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif. Dan saya jadikan semua tugas saya, fungsi saya, tanggung jawab saya adalah bagian ibadah saya kepada Allah. Yang ketiga, permohonan saya kiranya mulia majelis hakim dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menegakkan jaminan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas, atau jika tetap menganggap saya bersalah mau menjatuhkan putusan yang seadil-adil. Dari 3 poin yang besar di atas perkenan saya bolehkan sebagai berikut. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut. Yang mulia majelis hakim, Bapak dan hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang mulia majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya dan senyatanya. Dalam catatan saya, sidang ini telah berlangsung selama 20 kali sidang dengan dinamika keterangan para saksi yang secara luar biasa berdampak membunuh karakter saya serta menyerang diri dan kehormatan pribadi saya beserta keluarga. Selaku Menteri Pertanian, saya selalu menekankan agar setiap struktur pemerintah yang berada dalam lingkungan kementerian yang saya pimpin haruslah memiliki etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap tanggung jawabnya selaku aparatur negara. Hal tersebut saya tekankan dan dalam setiap rapat-rapat. Selalu membantu Presiden tentu saya yang memiliki harapan besar agar bisa berkontribusi besar kepada negara di bidang pertanian. Demi tujuan itulah saya bekerja tanpa mengenal lelah agar target yang ditetapkan oleh Presiden atau oleh negara dapat tercapai. Berbagai inovasi dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan negara lahir dari meja rapat kementerian yang saya pimpin. Begitu pula dukungan program pemberantasan korupsi yang mengakomodir semua program KPK dan para penegak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan pemerintahan, terutama koordinasi dan supervisinya terus dilakukan pada Dirjen dan Dirjen Kementan. Demikian pula dengan turut serta mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan Kementan dalam bentuk himbauan maupun edaran. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan termasuk memasang target pada setiap direktorat. Hal-hal inilah yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan keseriusan saya selaku Menteri Pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya biasa kita sebut dengan istilah asal Bapak Siman adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini
asal Bapak senang bukannya sekedar istilah sebagai cerita. Nama grup band ABS atau nama grup band Istana yang muncul pada zaman Orde Lama. Asal Bapak senang, ABS sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno. Hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan Presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan, namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama dan bahkan lebih ekstrim di mana seorang anak buah pada kementerian yang saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius, karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya, dengan harapan jabatannya aman, bahkan baik, bahkan naik. Namun hal ini berbeda tingkatkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya, cuma terkonstruksi menuding ke atas. Ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, ibu saya bisa kenal, tahu, apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari buka dan berharap pamrih, antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain dengan modus menawar-nawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan dan semua ini akan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas, nanti kami yang selesaikan, nanti kami yang selesaikan. Dari rangkaian proses persidangan, akhirnya saya mengetahui bahwa saya dinyatakan sebagai tersangka pada tahap penyidikan dan diajukan di persidangan ini sebagai terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan yang menyebut-nyebut nama saya, memberatkan saya tersebut selain tidak sesuai kenyataan, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti sah, sehingga seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan saya bersalah melakukan tindak pidana yang saya uraikan sebagai berikut. Pertama, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar asas non testimonium di auditu, keterangan yang diperoleh oleh orang lain bukan merupakan keterangan saksi, karena berdasarkan keterangan saksi yang hanya mendengarkan dari kata orang lain yang hanya katanya. Keterangan para saksi seperti saksi Kasdi, para dirjen, direktur dan seluruh saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa saya memerintahkan untuk melakukan pungutan, urungan, atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang. Semuanya tidak diberikan dalam kata saksi tersebut mendengar langsung perintah dari saya. Mereka tidak pernah mendengar dari mulut saya. Cuma menyatakan mendengar dari saksi Panji yang merupakan ajudan saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya. Yang mulia majelis, berkenan saya mengingatkan kita semua keterangan saksi melalui video berikut ini yang dalam perjalanan